Bau. Makan, cepat makan. Dasar beban. Berani-beraninya ternyata memang menghina aku. Makan. Bau. Ya ampun, piyama edisi terbatas yang baru kubeli. Setiap ibuku tidak di rumah, kau diam-diam pakai baju ibuku. Sekarang bajunya kotor. Lihat saja bagaimana aku akan jelaskan. Itu milik ibuku. Ada apa, Bibi Chen? Sepertinya kami terlalu memanjakanmu. Minta maaf pada Bibi Chen. Minta maaf dalam mimpimu. Kau ini, Mian-Mian tidak salah. Tidak perlu minta maaf. hari ini kau harus diberi pelajaran. Tuan muda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nyawaku yang hina ini tidak seberharga Nona. Ini penghinaan kecil, bukan masalah besar. Terus bilang nyawa hina. Seolah-olah keluarga kami menindasmu. Coba tanya di sekitar sini, di area ini. Selain keluarga Song yang kata ibuku jangan diganggu, keluarga mana lagi yang memberi gaji lebih tinggi? Biar kubantu untuk ganti baju dulu. Nanti aku kembali untuk membereskanmu. Ayo. Ibu, kau benar-benar membesarkan anak yang hebat ya. Dia sama sekali tidak peduli dengan perut anak kecil yang masih kelaparan ini. Ibu, kau tidak apa-apa. Sakit tidak? Dah kuduga, Xiao Yaoyao memang belum pergi. Wah, ibu tidak apa-apa. Sakit tidak? Ibu tidak apa-apa. Asal kau dan para tuan muda baik-baik saja, ibu bisa menahan apapun. Hanya saja, kalau Nyonya sampai menemukan baju ini, ibu pasti mati. Karena jalan kecil Siang Sing Mian. Dulu dia membuat rumah, sekarang dia mengotori baju tidurmu. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Menurut ibu, kalau kita tidak segera melakukan sesuatu, ibu khawatir cepat atau lambat kita akan diusir dari rumah. Aku tidak masalah jika diusir dari rumah, tapi semua kakakku adalah orang baik. Mereka tidak boleh diusir dari rumah. Yo, aku kan, kakak-kakakmu akan selalu mendukungmu. Di hati kami, kaulah adik perempuan kami. Xia Xingmian tidak akan pernah jadi bagian keluarga. Sekarang ibu sedang pergi. Dia cuma anak kecil yang bicaranya belum jelas. Bagaimana cara memberinya pelajaran, itu terserah kita. Benar, beri dia pelajaran. Dan anak haramnya mati. Bukankah seluruh keluarga Xia akan jadi milikku? Memang benar-benar sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Tapi si kecil ini juga bukan orang yang... Hei, Mian-Mian, Aduh, aku kaget setengah mati. kau sedang apa? Hah? Lagi main sama kakak. Kakak, Nona Yao-Yao, dia sudah diusir oleh Nyonya. Aku sedang mengerjakan PR. Sebenarnya kalian mau apa? Ada suara kakak di dalam. Mian-Mian, jangan bicara sembarangan. Nyonya baru saja mengusir Xia Yao-Yao. Kalau ada orang yang menyembunyikan Xia Yao-Yao, itu tidak menghargai Nyonya. Mana mungkin? Mian-Mian, kalau kau sembarangan lagi, aku akan... Kakak ada di dalam. Kamu apa? Di rumah ini, Nona Mian-Mian tetap yang paling penting. Tuan Muda tolong minggir. Paman Lik, silakan masuk. Coba lihat, siapa sebenarnya yang bicara sembarangan. Xiao Yaoyao itu cepat sekali bersembunyi. Bibi Chen, kenapa tidak menyiapkan sarapan? Sedang apa di sini? Saya datang membawakan buah-buahan untuk para tuan muda. Mana buahnya? Buahnya sudah habis. Berhenti, kau ini anak perempuan, kenapa lari ke toilet laki-laki? Kakak San, Mian-Mian mau pipis. Bibi Chen, tolong antar Nona ke bawah untuk ke toilet. Baik. Kakak bohong. Ada orang di dalam. Tuan Muda San, buka pintu toiletnya. Kau hanya kepala pelayan kecil, berani memerintah kami. Kau masih mau bekerja tidak? Tuan Muda Nyonya berpesan sebelum dia pergi, segalanya mengancam keselamatan Nona. Saya berhak mengambil keputusan sendiri. Paman Li, kalau kau ingin masuk, bukan tidak boleh. Tapi jika tidak ada orang di dalam, gajimu bulan ini akan kupotong semuanya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau yakin mau masuk?
Saya yakin. San, minggir. Paman Li, saat ini di mata Mian Mian, kau tiba-tiba begitu sangat hebat. Tenang saja, aku pasti akan minta ibuku menaikkan gajimu. Aduh. Maafkan saya, Nona. Saya tidak memegang gelas dengan benar. Kenapa begitu ceroboh? Cepat obati dulu. Saya tidak apa-apa. Lebih baik saya bawa Nona keluar dulu. Jangan sampai pecahan kaca ini melukai Nona. Meski saya punya 10 nyawa, tetap tak cukup untuk membayarnya. Anak kecil yang melihat darah itu akan bermimpi buruk. Cepat bawa dia pergi. Benar. Bagaimana kalau nanti jadi trauma? Sudah cepat sana pergi. Setelah berakting begitu lama, ternyata hanya untuk mengusirku ya. Tapi aku tidak akan menuruti kemauan kalian. KKR buka pintunya, Mian Mian mau pipis. KKR buka pintunya, Mian Mian takut, tidak tahan lagi. KKR buka pintunya. Tuan Modar, Nona sudah bicara begitu. Tidak mau buka pintu. KKR buka pintunya, KKR. Aduh, berhenti mukulnya. Aku buka, puas. Hah? Lihat baik-baik. Apakah ada orang atau tidak? Paman Li, Mian-Mian itu usianya 3,5 tahun. Kelakuannya kekanakan bisa dimaklumi. Tapi Anda kan orang dewasa. Keluarga saya bayar Anda begitu banyak, bukan untuk Anda menemani anak kecil yang bertingkah. Kepala pelayan Li, kita semua digaji. Dalam melayani tuan muda dan Nona, kita harus bersikap adil. Tidak boleh pilih kasih. Benar kan? Paman Li, gajimu bulan ini, aku tidak akan memotongnya. Tapi, kalau kau berani bertindak seperti ini lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Terima kasih Tuan Muda. Saya yang salah. Aku menemukan kakak. Sebenarnya dari awal, aku sudah tahu Xiaoyao bersembunyi di lemari pakaian. Tadi aku hanya menggoda mereka. Tuan Muda, ini adalah kamarmu. Tolong jelaskan apa yang terjadi. Paman Li, akulah yang memutuskan agar Yao Yao tetap tinggal. Dia hanya seorang anak yang tiba-tiba diusir. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di luar sana? Jika terjadi sesuatu padanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kau mau? Tuan Mudata, Nona Yao Yao pergi karena keputusan Nyonya. Kau sudah membantah Nyonya dan kau harus dihukum. Selain itu, aku harus memberitahu Nyonya. Hukum saja aku. Ini bukan salah kakakku. Akulah yang ingin tinggal. Kepala pelayan Li, Yao Yao benar-benar anak yang malang. Aku sangat kasihan padanya. Mohon jangan beritahu Nyonya. Bisakah kau melepaskannya? Aku berlutut padamu. Bibi Chen, jangan-jangan. Dia hanya akan tinggal beberapa hari. Begitu Yao Yao menemukan tempat tinggal, dia akan pindah. Tapi kau, baru tugas kecil tapi seperti bos besar. Aku akan beritahu ibu untuk segera membereskanmu. Paman Li, apa kau yakin ingin mengusirnya? Memang benar, perang jahat menuduh lebih dulu. Yang mengusir di kehidupan sebelumnya jelas-jelas kalian. Paman Li, semua orang sangat galak. Mian Mian takut. Kau jangan pura-pura tidak bersalah. Kita semua begini karena kau. Mati saja kau. Kakak berubah jadi anjing gila. Yao Yao. Kakak berubah jadi kodok. Paman Li, kenapa kakak sebentar jadi anjing gila, sebentar jadi kodok, tidak jadi manusia? Nona Mian-Mian, mau jadi manusia atau tidak, itu pilihan pribadi. Kita tidak bisa ikut campur. Apa kau sudah gila? Kita semua anak ibu. Kenapa semua orang harus berputar mengelilinginya? Apa hebatnya dia? Mian Mian adalah anak kandung ibu. Hebat. Kakak jahat dipungut. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mian Mian takut sekali. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya menindas Nona Mian-Mian, hah? Paman Li adalah orang yang ibuku sewa dengan bayaran mahal. Dia ahli bertarung terbaik. Dia rendah hati dan sederhana. Jangan pikir Paman Li mudah ditindas. Kepala pelayan Li, cepat lepaskan dia. Yao Yao masih anak-anak. Cepat lepaskan. Mata Yao Yao sudah Nona terbalik. Mian-Mian, aku mohon padamu, suruh Paman Li melepaskannya. Yao Yao tidak kuat lagi. Nona Mian-Mian. Membunuh mati sekarang terlalu mudah baginya. Pertunjukan baru saja dimulai. Paman Li. Para tuan muda, Xiao Yao Yao, maafkan aku. Pengawal, beri dia hukuman keluarga. Minggir.
Sudah dipukuli seharian. Memang benar, dasar anak-anak tidak tahu terima kasih. Tahan sekali dipukul. Ya Xingyan, kau membuat putriku menderita. Hari ini akan kubuat masuk neraka.